Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah, percayalah kepada Yesus, maka Anda tidak akan dirasuki setan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 9, ayat 37 sampai ayat 43a, yang berbunyi sebagai berikut. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid MU supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah, dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu, karena kebesaran Allah. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Lukas 9, ayat 37 sampai ayat 43, kita menemukan narasi yang menyentuh, yang menyoroti kekuatan iman dan belas kasihan Yesus. Kisah ini terungkap ketika Yesus turun dari gunung tempat dia mengalami transfigurasi, sebuah momen akan adanya wahyu ilahi. Ketika Yesus kembali, dia bertemu dengan seorang ayah yang tertekan, yang putranya disiksa oleh roh, menyebabkan anak laki-lakinya kejang kerasukan roh jahat, dan sangat menderita. Sang ayah, yang sangat membutuhkan pertolongan, mendatangi Yesus, memohon kesembuhan putranya. Meskipun para murid berupaya mengusir roh tersebut, mereka tidak berhasil. Pada momen ini, Yesus mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kurangnya iman, baik iman orang banyak, maupun iman dari murid-muridnya. Yesus kemudian memerintahkan roh najis itu untuk meninggalkan anak itu, dan segera memulihkan kesehatannya. Ayat ini menjadi pengingat yang kuat, akan pentingnya iman dan kepercayaan pada kemampuan Yesus untuk membawa kesembuhan dan pemulihan. Perjuangan awal para murid menyoroti kecenderungan manusia untuk ragu, dan perlunya keyakinan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan. Tanggapan Yesus menggarisbawahi kekuatan transformatif dari keyakinan, menunjukkan bahwa dengan iman, bahkan rintangan yang paling berat sekalipun, akan dapat diatasi. Intinya, Lukas 9, ayat 37 sampai ayat 43, mendorong kita untuk menghadapi kesulitan hidup dengan iman, percaya pada belas kasihan dan kuasa ajaib Yesus, yang berkuasa membawa kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kita. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Injil Lukas mengungkap otoritas Tuhan Yesus atas kekuatan iblis. Dalam konteks masa kini, pesan Tuhan di sini sangatlah jelas. Tidak peduli betapa sulitnya masalah yang kita hadapi, otoritas Yesus Kristus berada di atas segala masalah kita, dan akan memampukan kita mengatasinya. Iman kita bersandar pada Dia yang menang atas kegelapan. Narasi ini mengingatkan kita akan realitas peperangan rohani. Saat ini, di dunia yang penuh dengan tantangan moral dan spiritual, pesan Tuhan mendesak kita untuk mengenali peperangan rohani di sekitar kita. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus menjadi senjata kita, melindungi kita dari jerat kuasa kegelapan. Tindak penyembuhan Tuhan Yesus terhadap anak laki-laki yang kerasukan setan ini, menggarisbawahi pesan pemulihan dan penebusan Tuhan. Di tengah kehancuran dunia kita,
kuasa penyembuhan Kristus tetap tersedia bagi mereka yang percaya, menawarkan harapan dan pembaharuan. Janji Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dirasuki setan, merupakan suatu jaminan ilahi. Dalam konteks kita saat ini, pesan Tuhan tetap menggemakan sebuah pesan, bahwa iman kepada Yesus Kristus akan bertindak sebagai pelindung, ibarat perisai rohani, yang mampu menolak serangan musuh, yaitu kuasa kegelapan. Ketakutan seringkali menyertai hal-hal yang tidak kita ketahui. Pesan Tuhan mendorong kita untuk mengganti rasa takut dengan iman. Dengan mempercayai Yesus, kita menemukan perlindungan dari cengkeraman kecemasan dan ketakutan yang mungkin ditimbulkan oleh dunia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus melandasi apapun respons kita saat menghadapi kuasa gelap dengan doa. Melalui doa yang sungguh-sungguh dan konsisten, kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus, mengundang kehadirannya untuk berdiam dalam hati dan kehidupan kita. Untuk meneguhkan iman kita, kita harus membenamkan diri kita dalam pemahaman kitab suci. Pembelajaran yang teratur dan kebiasaan mendengar renungan firman Tuhan akan membekali kita dengan pengetahuan dan hikmat yang kita butuhkan untuk mengalahkan strategi musuh yang menipu. Kita harus menghadapi kuasa gelap secara komunal. Menjadi bagian dari komunitas orang percaya akan memperkuat iman kita. Secara bersama-sama, kita saling mendukung, saling menguatkan, dan juga meminta pertanggungjawaban satu sama lain, membentuk front persatuan untuk melawan kuasa kegelapan. Iman kita kepada Tuhan Yesus harus dibuktikan dengan cara hidup kita yang kudus. Kita harus berjuang untuk kebenaran dan kemurnian, di mana kita mencerminkan kuasa transformatif Kristus dalam keputusan kita sehari-hari, menunjukkan bahwa terang yang ada di dalam diri kita akan menghilangkan bayang-bayang kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas jaminan yang kami dapat dari mempercayai kuasa-Mu. Saat kami mengarungi dunia yang penuh tantangan ini, kuatkan iman kami. Semoga hidup kami menjadi bukti akan kemenangan dari kuasa terang atas kuasa kegelapan melalui Kristus Yesus. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.